Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online GSKI Betani Kids. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kak Novi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh ambil sikap doa yang baik, boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh Tuhan kembali berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan dan jadikan kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami supaya kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dan beribadah dengan hati yang penuh kerinduan dan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita nyanyi sama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need.
to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about truth, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil namaku Tuhan. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ini hidupku Tuhan. Serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita bilang, ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Kita sama-sama angkat tangan kita, sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ini hidupku Tuhan, yang
jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan, ini hidupku Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, Kita sama-sama sembah Tuhan. yang Kita jadi berikan di pujian dalam Tuhan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berikan semuanya untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, yang jadi di dalam hidupku. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini di ibadah online GSKI Bethany Kids Ministries. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu yuk Alkitabnya dan juga catatannya. Dan juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita adik-adik dengan kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya.
lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga buat kesehatan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online ini. Tuhan, sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman yang disampaikan, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Ya adik-adik, kita buka sama-sama Alkitabnya ya, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Buka ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya adik-adik, ketika kita baca ayat tadi, kita melihat ada hal yang unik ya. Tuhan Yesus itu bertanya sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama. "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Tuhan Yesus itu bertanya sebanyak 3 kali. Dan juga ada 3 kali perkataan Tuhan Yesus yang sama. Ada yang tahu nggak adik-adik? Perkataan apa yang 3 kali Tuhan Yesus katakan dengan kata-kata yang sama? Ya betul, gembalakanlah domba-dombaku. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok Tuhan Yesus 3 kali bertanya kepada Simon Petrus, dan juga Tuhan Yesus berkata 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini Kak Haris mau menjelaskan nih pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus, kisahnya ini setelah Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini setelah penampakan Tuhan Yesus ketiga kalinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nanti adik-adik bisa baca ya di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ketika itu murid-murid Yesus, ada Simon Petrus dan teman-temannya itu sedang kembali berlayar. Jadi kisahnya itu setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya ini seperti kehilangan arah adik-adik. Dia nggak tahu harus kemana, harus ngapain. Jadi mereka itu kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Kira-kira apa ya pekerjaan mereka yang lama? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, pekerjaan murid-murid Yesus sebelum mengikut Yesus adalah menjadi nelayan, menjala ikan adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu termasuk Simon Petrus ketika mereka pergi berlayar untuk mencari ikan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan dan kemudian Tuhan Yesus berbicara secara pribadi kepada Simon Petrus ini. Nah, di sini kita akan belajar adik-adik. Ada 2 makna
dari kata kasih. Di sini kita akan memahami kata kasih yang diucapkan oleh Tuhan Yesus maupun dari jawaban Petrus. Kata kasih atau mengasihi yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, dalam perkataan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua, itu berbeda dengan jawaban Simon Petrus maupun pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Ya, perkataan kasih dari pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua itu memiliki arti, yaitu kasih tanpa syarat. Adik-adik catat ya, kasih yang pertama adalah kasih tanpa syarat. Dari bahasa aslinya atau bahasa Yunani itu adalah agape. Apa adik-adik? Agape. Ya, agape itu adalah kasih tanpa syarat. Itu adalah kasih yang identik Tuhan kepada manusia, kepada kita sebagai ciptaannya. Kasih yang tidak memikirkan imbalan tertentu, kasih yang rela berkorban. Ini sudah dibuktikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu memperoleh keselamatan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus yang tanpa syarat kepada kita. Dan yang kasih yang kedua adalah kasih persaudaraan, adik-adik. Ini dari bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah philia. Apa adik-adik? Philia. Ya, philia ini adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Itu adalah kasih seperti kakak dengan sahabat kakak, atau kakak dengan teman-teman, atau adik-adik dengan teman sekolah, atau adik-adik dengan sahabatnya, atau dengan saudaranya. Itu adalah kasih persahabatan. Ini jelas berbeda adik-adik, kasih persahabatan dengan kasih agape. Kasih persahabatan itu pasti akan memikirkan hal-hal tertentu, pasti ada syarat-syarat tertentu. Misal, aku mau mengasihi dia, aku mau membantu dia kalau dia itu baik sama aku. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Aku mau mengasihi dia supaya nanti kalau aku butuh bantuan, aku bisa juga dibantunya. Itu adalah kasih persahabatan, ada syarat-syarat tertentu. Nah, mengapa sih Petrus ini tidak sanggup menjawab Tuhan Yesus dengan kasih tanpa syarat? Kenapa Petrus tidak sanggup menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu tanpa syarat"? Petrus nggak sanggup, adik-adik. Petrus cuma sanggup menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu sebagai sahabat, sebagai saudara." Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini sebelumnya, kisah tentang Tuhan Yesus ditangkap pada saat itu, sebelumnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan Petrus kalau Petrus ini akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Petrus ini berkata, "Aku akan memberikan nyawaku kepadamu, Tuhan." Nah, di sini Petrus ini seolah-olah orang yang kuat, orang yang kokoh, mau mengasihi Tuhan tanpa syarat. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, inilah yang menyebabkan Petrus menjadi sedih ketika Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kalinya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabat?" Di situ Petrus menjadi sedih. Ini penyebabnya Petrus menjadi sedih. Karena Petrus sadar sebagai manusia dia belum sanggup memberikan kasih tanpa syarat kepada Tuhan karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap. Begitu juga kita sebagai manusia, seringkali kita tidak sanggup memberikan kasih tanpa syarat kepada Tuhan karena kita masih seringkali melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Misal, kita masih lebih mementingkan nonton TV, nonton film. Kita mementingkan bermain game. Kita mementingkan untuk pergi bersama teman-teman bermain, sekalipun itu ada jadwal ibadah. Di sini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat dengan cara sekalipun ada film yang bagus, kita sedang bermain game, atau ada teman yang mengajak kita bermain, dan itu waktunya kita beribadah. Kita harus belajar
menolak teman kita untuk bermain. Kita fokus ibadah terlebih dahulu. Kita meninggalkan film itu, kita meninggalkan game kita yang belum selesai, tapi kita berfokus dulu untuk mengikuti ibadah. Baru selesai ibadah, kita bermain atau melakukan aktivitas yang lain. Itu bukti kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Salah satunya melalui kita beribadah secara fokus, kita membaca firman setiap hari, rajin berdoa, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi tidak cukup adik-adik hanya kita mengasihi Tuhan melalui jam-jam ibadah kita atau baca firman saja atau berdoa saja. Bukti kita mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Karena kenapa? Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu tanpa syarat? Kan Tuhan itu nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan yang tidak terlihat kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang terlihat adik-adik? Kan nggak mungkin loh. Kakak juga nggak mungkin berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kakak nggak melakukan tindakan kasih kepada sesama. Karena Tuhan itu mengajarkan juga pada Petrus, 3 kata yang sama tadi, gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti Petrus itu diajarkan seperti gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Seorang gembala ini pasti punya hati yang kasih tanpa syarat. Contohnya, ketika ada domba-dombanya mungkin 2-3 ekor yang sedang masuk ke dalam jurang, gembala ini pasti akan berusaha menyelamatkan domba itu. Sekalipun apa resikonya, gembala itu bisa tergores oleh batang pohon, terjadi luka di tubuhnya, kakinya penuh lumpur. Tapi gembala itu akan berusaha masuk ke jurang itu dan menyelamatkan dombanya. Atau ketika gembala itu membawa domba-dombanya untuk makan di padang dan di situ ada serigala, gembala ini pasti akan menghalau serigala itu supaya tidak mengganggu domba-dombanya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengajarkan kita untuk memiliki hati yang mengasihi tanpa syarat, supaya nama Tuhan itu bisa dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, kita harus belajar adik-adik. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita sebagai anak-anaknya harus juga bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat melalui jam-jam ibadah kita, disiplin rohani kita, dan juga melalui tindakan nyata kita dengan mengasihi sesama kita tanpa syarat. Karena kasih tanpa syarat itu adalah kasih yang rela berkorban tanpa mengharapkan suatu apapun. Kasih yang rela berkorban tanpa adanya perhitungan. Itu adalah kasih tanpa syarat. Kita akan melakukan sepenuhnya untuk Tuhan dengan kita berani menolak bermain game atau melihat film ketika jam ibadah, dan juga kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Sekalipun teman kita mungkin pernah merusakkan mainan kita, teman kita pernah menyakiti kita, tapi ketika mereka butuh, ketika mereka terlihat sedih, kita juga harus bisa adik-adik bertanya, datang kepada teman kita, bertanya, kamu kenapa? Kamu ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Seperti juga firman Tuhan yang akan kita hafalkan adik-adik di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di sini Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kita baca dulu ya di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang sudah ketemu katakan yes. Ya, kita baca dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik, dengan semangat. Anak-anak Tuhan itu harus membaca firman Tuhan dengan penuh semangat. Ya, 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca sekali lagi ya, dengan semangat yang lebih lagi adik-adik.
Matius 22 ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa? Hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan tanpa ada syarat apapun. Kita mengasihi Tuhan sepenuh hati tanpa ada syarat apapun. Melalui jam ibadah kita, melalui jam doa kita, baca firman setiap hari. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan tanpa syarat dibuktikan dengan kita bisa mengasihi sesama kita tanpa syarat juga. Contohnya, kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri adalah ketika kita melihat mungkin ada orang yang membutuhkan makanan atau teman kita yang sedang tidak membawa makanan dan teman kita terlihat lapar, kita membawa porsi yang lebih banyak. Kita kan pastinya nggak mau diri kita lapar. Kita kalau lapar pasti makan. Nah, ketika kita melihat teman kita lapar, marilah kita belajar untuk berbagi makanan kepada mereka. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi sesama kita tanpa syarat seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, poin kita hari ini kita belajar tentang kasih tanpa syarat. Mari kita belajar sama-sama adik-adik. Kakak juga terus belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini supaya hidup kita bisa menjadi terang dan garam dunia dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian ya adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Semoga firman yang disampaikan ini bisa tertanam, bertumbuh lebat di hati adik-adik dan bisa berbuah sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sampai jumpa ya adik-adik. Ikuti terus ibadah online GSKI Bethany Kids Ministry supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat dan memuliakan nama Tuhan. See you and God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Hari ini kita mau sama-sama aktivitas membuat pin. Pinnya bertuliskan Jesus Love Me. Jadi nanti pin ini bisa adik-adik pakai baju. Bisa juga kalau mau ditempelkan di tas sekolah. Di mana-mana supaya ngasih tahu orang-orang bahwa Tuhan Yesus mencintai kita. Yuk kita sama-sama buat ya. Sebelum kita mulai membuat, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama evasol atau kertas yang seperti gabus ini loh adik-adik. Kalau misal nggak ada, mungkin bisa diganti flanel atau karton mungkin kalau tidak ada lagi. Kemudian gunting, lem, dan peniti. Oke, tanpa menunda lebih lama lagi, yuk kita mulai buat ya. Kata-kata yang mau kita buat adalah Jesus Love Me. Jadi yang pertama, kakak ambil kertas evasol warna putih. Kemudian kakak bentuk tulisannya Jesus. Nah, cara membuatnya supaya sama kalau Kak Devi seperti ini adik-adik. Jadi digunting dulu. Kira-kira ini untuk C. Kemudian ini juga lagi. Ini nanti untuk huruf E. Ini untuk S. Ini untuk U. Dan ini nanti untuk huruf S lagi. Oke. Lalu kita bayangkan, oh bentuknya huruf J itu seperti ini. Lalu kita gunting. Untuk tengahnya huruf E supaya bisa lubang, kalian bisa tekuk seperti ini. Kemudian gunting sedikit. Dan digunting sedikit lagi. Jadi huruf E. Kemudian
Kemudian bentar, ini rapikan sedikit. Kemudian huruf S. Oke, untuk S. S-nya seperti bebek. Kemudian ini huruf U. Dan huruf S lagi. Jika kalian kesulitan langsung menggunting, kalian boleh menggambarnya dulu. Lalu gunting sesuai garisnya. Oke, setelah Jesus, kita mau membentuk hati. Jadi Kak Devi ambil yang warna pink. Kemudian kakak gunting seukuran hatinya, kurang lebih segini. Lalu dibagi menjadi 2. Dan digunting bentuk setengah hati, supaya kanan dan kirinya sama. Hatinya kurang bagus, kita rapikan. Oke, jika hatinya sudah jadi, sekarang kurang huruf ME. Lakukan hal yang sama dengan warna kuning. Kita gunting dulu. Ini nanti untuk huruf M, untuk huruf E. Lalu kita bentuk. Oke, kalau tulisannya sudah jadi, sekarang kita mau membuat hati merah yang besar. Ambil evasol warna merah, kemudian kita kira-kira bentuk hatinya. Oh, seperti ini. Lalu kita lipat menjadi 2 dan kita gunting bentuk setengah hati. Wah, terlalu besar nggak ya? Kita coba dulu yuk. Mi. Oh, ternyata pas. Kalau gitu, kalau sudah pas, kita langsung lem. Ambil lem kalian dan kita tempelkan satu persatu hurufnya. Ya, pin kita hampir jadi. Langkah terakhir untuk penitinya, kita ambil evasol sisa. Kemudian kita pasang seperti ini adik-adik. Jadi penitinya dibuka dulu. Kira-kira di sini kita ukur. Lalu beli rem. Tekan-tekan dan pastikan sudah melekat dengan kuat. Oke, jika sudah, pin kita jadi seperti ini. Adik-adik bisa membuat dengan warna lainnya, tidak harus warna merah, putih, pink, dan kuning. Gitu caranya adik-adik. Jadi kalau sudah jadi, kayak tadi yang Kak Devi bilang, pinnya bisa ditaruh baju, bisa ditaruh tas, bisa ditaruh di mana lagi ya? Di korden mungkin, atau mau dikasih ke teman juga boleh. Dengan cara itu kita mewartakan cerita bahwa Tuhan Yesus mencintai kita.
Oke, selamat mencoba dan jangan lupa kalau sudah coba bisa foto kemudian posting di Instagram tag @BethanyKidsMinistry. God bless you, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.